Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kembali lagi bersama kami di Abdul Latif Channel. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk menekan tombol like, tombol subscribe bagi yang belum, dan tak lupa untuk menekan tombol notifikasi agar mendapat notif jika ada video baru, dan juga sebagai dukungan untuk perkembangan channel ini. Toyib, langsung kita ke pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali lagi, jumpa lagi sahabat Alfiah semuanya. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang manfaat. Kita lanjutkan bait ke-292 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hadfu hatmun ma'atin badala min fi'lihi kanat lan nilat kangdula. Kanat lan alladhi kandula, gitu aslinya ini. Wal hadfu, adapun pembuangan amil itu hatmun wajib ma'atin ketik bersamaan datangnya masdar badalan halnya menjadi badal min fi'lihi dari fi'ilnya masdar. Kanatlan seperti lafat natlan alladhi yang kandula seperti maknanya undula. Jadi ketika natlan menggantikan posisi undula, maka fiilnya harus dibuang ya. Nah, di sini menjelaskan bahwasanya pembuangan amil masdar itu wajib dilakukan ketika masdar itu datang sebagai pengganti fiilnya. Nah, ketika dia menggantikan fiilnya maka amil harus dibuang. Contoh kayak nadlan yang memiliki makna seperti undula. Nadlan itu masdar dari lafaz undula kan. Nah, ketika masdar ini datang sebagai pengganti dari undula, maka dia harus dihilangkan amilnya. Seperti apa contohnya? Simak baik-baik ya. Yuhdhafu amilul masdari wujuban fi mawadi'ah. Dibuang amilnya masdar dengan hukum wajib di beberapa tempat. Yang pertama, minha diantaranya satu, idza waqa'al masdaru badalan min fi'lihi. Apabila masdar terjatuh badalan sebagai pengganti min fi'lihi dari fi'ilnya, wa huwa maqisun fil amri wan nahyi. Nah, pembuangan ini itu dikiaskan, baik itu di di fi'il amr ataupun di nahi. Contoh kayak qiyaman, la qu'udan. Qiyaman artinya berdiri, wa qu'udan jangan duduk. Ai qum qiyaman wa la taq'ud qu'udan. Jadi artinya asalnya itu qum qiyaman, tapi qiyaman ini menggantikan posisi fi'il. Nah, posisi amil, maka amilnya dibuang. Hanya kita sebutkan qiyaman saja. La qu'udan. Sama ini juga tidak disebutkan taq'udnya. Jadi fi'il amr dan fi'il nahinya dibuang semua ya. Yang kedua, waddu'ai ya, ketika dia menjadi doa. Contoh suqyan laka artinya saqaqallah. Semoga Allah merahmatimu dengan rahmatnya. Suqyan laka itu doa. Nomor 3, wa kadzalika yuhdhafu amilul masdari wujuban, demikian pula dibuang amilnya masdar dengan hukum wajib idza waqa'al masdaru, apabila terjadi masdar ba'dal istifhami, setelah istifham. Al maqsudi bihi taubihu, yang dimaksudkan dengan istifham tersebut at-taubih. Nah, at-taubih itu penghinaan. Contoh atawanian waqad ala kal masyibu, ai atatawana waqad alaka. Gitu. Apakah kamu lalai? Sesungguhnya masa tua telah menimpamu, gitu. Jadi di sini tawanian dia menjadi pengganti dari amilnya, menjadi pengganti dari fiilnya, yaitu tatawana gitu. Kan asalnya kan tawana ya tawana, tawanian kan gitu kan tasrifnya. Nah, di sini pakai masdarnya. Ini hamzahnya hamzah istifham. Nah, ini yang dimaksudkan untuk penghinaan, menghina. Kamu lalai ya? Ya emang kan kamu udah tua ya, bahasanya kayak gitu ya, itu terjemahannya. Atawanian, apakah kamu lalai? Waqad ala kal masibu, dan sungguh memang kamu sudah ditimpa oleh masa tua, kayak gitu. Nah, itu. Kemudian wa yaqilu hadfu amil masdari, sedikit pembuangan amilnya masdar
wa iqamatul masdari maqamahu fil fi'lil maqsudi bihil khabar. Nah, sedikit sekali terjadi pembuangan amil masdar dan memposisikan masdar di tempatnya amil pada fi'il yang dimasukkan untuk khabar. Contoh, af'alu wa karamatan, ay wa ukrimuka. Af'alu, aku mengerjakan, wa karamatan, dan aku memuliakan kamu. Nah, ini sedikit sekali terjadi seperti ini ya, karena dimaksudkan sebagai khobar. Kena, kita perhatikan di sini ya, di tiga contoh ini semuanya tidak menunjukkan khobar. Ya, di sini semuanya tidak menunjukkan jumlah khobariyah. Kum ini menunjukkan jumlah tolabiyah, kula kuudan juga tolabiyah, sukyan yaka doa itu juga tolabiyah. Nah, di sini juga taubih ini bermakna tolabiyah juga, menghina kan. Nah, kalau yang ini sedikit ya, ketika sebuah lafaz dimaksudkan untuk menjadi khobar, sedikit sekali terjadi adanya penempatan masdar pada tempatnya amil. Ketika apa? Ketika jumlahnya khobariyah. Ini contoh af'alu wa karamatan. Aku mengerjakan dan juga memuliakan kamu. Nah, di sini wa karamatan ini jarang sekali, ini sedikit sekali terjadi. Amil masdar dibuang dan digantikan dengan masdarnya ketika jumlah khobariyah. Yang paling sering terjadi itu ketika jumlah tolabiyah. Kalau khobariyah jarang. Fal masdaru fi hadhil amsalati wa nawiyah mansubun bi fi'lin mahdhufin wujuban. Maka masdar pada contoh-contoh ini itu dinasabkan dengan fi'il yang dibuang secara wajib. Wal masdaru naibun manabahu, sedangkan masdar itu menggantikan tempatnya amil ya. Bidalalati ala manaha, dalam menunjukkan maknanya. Wa syara biqaulihi nadlan, musonif mengisyaratkan dengan ucapan yang kanadlan ila ma'an syadau sibawaihi. Dia memberikan isyarat kepada nasyid yang telah dinyanyikan oleh Sibawai. Wa huwa qaulu syair, yaitu ucapan penyair. Ini ucapannya nih ya. Oke, kita baca ya. Yamurruna biddahna khifafan iyabuhum wa yarji'na min darina bujrul haqaibi ala hina alhan nasa ujullu umurihim fanadlan zuraiqu almala nadlas sa'alibi. Yamurruna, mereka para pedagang, atau apa ya kita artikan, pokoknya orang-orang lah. Yamurruna, orang-orang melewati biddahna padi dahna. Dahna itu suatu tempat yang memang sudah ma'ruf diketahui Bani Tamim ya. Khifafan, dalam keadaan ringan, apa iya buhum, tas-tas mereka, kantong mereka. Jadi mereka melewati suatu tempat dalam keadaan tas mereka ringan. Wa yarji'na min darina bujrul haqaibi, dan mereka pulang dari Darin. Darin itu suatu tempat di Bahrain. Ya, mereka pulang dari Dahrin bujrul haqaibi dengan tas yang penuh. Artinya ketika berangkat kosong, ketika pulang penuh. Alahina alhannasa julu umurihim, alahina alhannas, alahina ketika alha melengahkan annasa kepada manusia, apa julu umurihim, urusan-urusan terbesar mereka. Jadi ketika manusia pada lengah, ketika mereka semua lengah, fanadlan, maka tiba-tiba menyerobot ya, menyambar, atau ya istilahnya menyambar lah. Siapa Zuraik al-malah, harta mereka, nadla sa'alibi, seperti sambaran musang-musang gitu. Jadi ketika mereka berangkat dalam keadaan tasnya kosong, kemudian mereka pulang sudah penuh. Nah, di perjalanan ketika mereka sedang sibuk urusan mereka masing-masing, Zuraik ini datang dengan cepat, secepat kilat mengambil harta mereka gitu ya. Nadlan inilah yang dicontohkan musannif ya. Dia berbentuk apa? Berbentuk jumlah khobariyah, bukan jumlah tolabiyah. Nah, di sini dinyatakan ya, wa yaqillu hadfu amilil masdari, sedikit sekali terjadi pembuangan amil masdar, wa iqamatul masdari maqamahu, dan menempatkan masdar pada tempatnya amil pada fiil yang ditujukan untuk khobar, sedikit sekali ya. Nah, kayak ini sedikit nih, kayak gini terjadinya. Yang paling sering itu pada jumlah tolabiyah. Fanadlan, maka lafad nadlan itu naibun manaba fi'il amri, itu adalah itu menggantikan posisinya fi'il amr. Wa huwa undul, yaitu lafad undul. Wa nadlu, adapun nadl itu khutfu syai'i bisur'ah, yaitu mengambil sesuatu dengan
secepat kilat. Wa zuraik, nah zuraik itu adalah munadan, yaitu nama panggilan. Wa taqdirun nadlan ya zuraikul mala, kayak gitu. Oh, ini takdirnya gini ya, saya keliru tadi. Takdirnya adalah nadlan ya zuraiku al mala, ambillah secepat kilat wahai zuraik al mala terhadap harta. Wa zuraiku ismu rajulin, zuraik itu ismu nama laki-laki gitu ya. Wa ajazal musannifu ayyakuna marfu'an binadlan wa fihi nadrun. Nah, menurut musannif atau Imam Ibnu Malik ya, boleh boleh apa namanya? Boleh lafadz zurek itu dirofrakan oleh nadlan wa fihi nadrun. Nah, dalam hal ini ada perdebatan ya nahu, kenapa? Karena in ja'ala nadlan naiban mana bafil amri lil mukhatabi wa taqdiru undul lam yasih ayyakuna marfu'an bih. Nah, karena apabila nadlan itu dijadikan sebagai pengganti fi'il amr untuk mukhatab, maka takdirnya adalah undul. Maka tidak mungkin sah apabila zurek dirofa'kan oleh lafaz undul gitu loh. Lianna fi'il amri idza kana lil mukhatabi la yarfa'u dhahiran. Kenapa? Karena fi'il amr apabila dia untuk mukhatab, maka dia tidak bisa merofakkan isim dohir. Fakadzalika mana bau, begitu pula begitu pula suatu lafaz yang menggantikan fi'il amr itu juga nggak bisa merofakkan isim dohir. Wa in ja'ala naiban mana fi'il amri lil ghaibi, dan apabila dia dijadikan sebagai pengganti fi'il amr lil ghaib wa taqdirul yandul, lalu pentakdirannya adalah liyandul, sahha maka sah yakuna marfu'an bih, sah lafaz zurek dirafa'kan oleh lafaz nadlan. Lakinnal manqula lakinnal manqula anal masrur la yanubu mana fi'il amri lil ghaib, tetapi yang dinukil atau secara simai bahwasanya masdar itu tidak bisa menggantikan fi'il amr lil ghaib. Wa inna yanubu mana fi'il amr lil mukhatab, dan sesungguhnya ya masdar itu hanya menggantikan fi'il amr mukhatab saja. Contoh dorban zaidan, idrib zaidan, wallahu alam, wallahu a'lam gitu ya. Jadi memang ada penafsiran ya. Kalau kita menafsirkannya seperti ini ya bisa, tapi kalau kita menafsirkannya ini sebagai kayak ini apa namanya, af'alu wa karamatan, itu juga bisa. Jadi kalau misalkan kita menganggap nadlan ini menggantikan undul, maka ini nggak bisa dirofakkan oleh nadlan ya. Tapi kalau kita menganggapnya sebagai khobariyah, bisa. Jadi tergantung kita menganggap khobariyah kah, atau kita mau menganggap itu sebagai tolabiyah. Wallahu alam ya, ini dirofakkan siapa? Kalau lebih condong sih saya ikut yang ini aja nih. Wa yakillu hadfi amil masdari wa iqamatul masdar, kan sedikit ya kan. Ini pun juga ada pada syair doang. Jadi ya kita anggap aja nadlan ini menggantikan lafaz yang dulu ya. Fayan dulu zuraiqu al-mala gitu. Jadi dia menggantikan posisi fi'il mudhari seperti ini. Karamatan ini menggantikan fi'il mudhari juga. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa tanyakan di kolom komentar ya. Kita akan lanjut di video selanjutnya di 293. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.